Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan,
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes, gagal. kami tahu Tuhan, menjadikan Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janjimu di hidupku. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, amin Tuhan, kuasa yang kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan terjadi di lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin, Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh. Mari dengan segenap hatimu sembah. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami kembali berjumpa di Mezbah Doa untuk memuji menyembah Engkau dan mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bawa kami untuk selalu mengenal kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, dan saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang rindu untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Baik, sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, nama saya Nima dari Pekanbaru. Iya, shalom yang ada di Pekanbaru. Saya berumur 22 tahun. Oh, ini masih 22 tahun ya. Luar biasa saudara. Sudah mengikuti Mezbah Doa, Mezbah Syukur 22 tahun. Ibu, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan yang saya alami. Jadi ya, saya itu Bu, ya sudah tidak punya orang tua. Tahun 2020 yang lalu mama saya meninggal. Dan semenjak itu kami semua anak-anak harus berpisah-pisah. Dan memang benar penyertaan Tuhan itu saya rasakan begitu sempurna. Jadi saya itu gak punya sekolah sama sekali. Saya tidak sekolah sama sekali. Tapi puji Tuhan saya keterima kerja di sebuah hotel di daerah Yogyakarta. Dan bukan hanya itu saja Bu, saya juga diberikan kesempatan buat menjadi berkat untuk banyak orang. Terlebih buat abang saya yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Jogja. Saya itu sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa menjadi berkat dan membantu abang saya untuk membayar uang kuliahnya. Wow, puji Tuhan ya. Maka dari itu Bu, ya ketika awal tahun 2024 kemarin saya mengambil komitmen untuk lebih lagi belajar mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Dan semenjak saya mengambil komitmen itu, semenjak itu pun hidup saya menghadapi banyak masalah demi masalah. Ya, yang kalau dipikir secara manusia, semua masalah-masalah itu sangat berat. Dan puji Tuhan waktu itu saya juga dipertemukan dengan channel YouTube dari Ibu. Ya, dan puji Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu, saya semakin dikuatkan, ya, semakin diteguhkan dalam kondisi dan masalah yang saya hadapi waktu itu. Saya juga sekarang mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Dan lewat itu semua saya semakin percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Puji Tuhan Ibu ya.
Ketika saya benar-benar menaruh harapan saya kepada Tuhan, dan ketika saya sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan saja, dan puji Tuhan keadaan saya pun semakin membaik. Ya, bahkan segala masalah yang saya hadapi ya satu persatu terselesaikan berkat campur tangan Tuhan. Amin. Ya, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga terima kasih buat Ibu Debbie, karena semua khotbah-khotbah Ibu itu sangat menguatkan, dan juga semakin banyak orang yang terus bertumbuh dan menjadi percaya kepada Tuhan. Doa saya kiranya Ibu Debbie dan sekeluarga semakin diberkati oleh Tuhan, dan semoga Ibu sehat selalu, Bu. Ya, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, umur panjang, sehat selalu, dan lewat Ibu dan khotbah-khotbah Ibu banyak penjangkauan jiwa-jiwa. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Apa yang saya tarik dari kesimpulan kesaksian ini? Ya, ketika dia ingin hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bayangkan umur 22, sudah yatim piatu, kehilangan orang tua, dan harus bekerja menghidupi diri sendiri. Bahkan sekarang menjadi berkat membiayai kakaknya yang kuliah. Satu hal yang saya tarik dari kesimpulannya adalah ketika dia kehilangan orang tua, dia memutuskan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan di saat itu juga Tuhan pertemukan dengan channel saya, dan dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan sekarang ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, dan sejak saat itu imannya terus dikuatkan, bahkan ya menghadapi banyak masalah yang bertubi-tubi yang secara manusia tidak mungkin untuk dilewati, tapi kita dengar tadi kesaksiannya bahwa akhirnya bisa terlewati. Kenapa saudara? Karena dia mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, masalah itu selalu datang silih berganti, tetapi waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh maka kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, sungguh luar biasa. Iya saudara, dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Mazmur 18 dan sudah sampai di ayat yang 20 kemarin. Ya, bagaimana nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Perhatikan baik-baik, di sana Daud menulis, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ingat saudara, ya, bahwa semua yang kita hadapi dalam hidup ini adalah buah dari ya atau upah dari ya hidup kita, kelakuan kita. Apa yang kita hadapi hari ini itu adalah tuaian dari apa yang kita tabur. Ya, makanya Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ya, dan Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh mengejar Tuhan, mengejar kebenarannya, maka ya upah dari kebenaran itu akan mengikuti hidup kita. Makanya Daud berkata, Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Waktu kita mau sungguh-sungguh seperti kesaksian malam ini yang kita dengar, ya di usia 22 tahun, dia berkomitmen mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengejar kekudusan, melakukan firman. Dan ketika masalah-masalah datang, semua bisa teratasi dengan campur Tuhan. Ini loh maksudnya yang Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Saat kita menaruh kebenaran kita pada firman Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kita dengar kesaksian tadi, umur 22 tahun ya bisa bekerja, sekarang bisa membiayai kakaknya yang sedang kuliah. Saudara, ya apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Hanya ketika kita mau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan sanggup bekerja. Dan dengan jelas Daud berkata, ya Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Karena itu jaga hidup kita dalam kekudusan, supaya kita boleh menerima perlakuan yang terbaik dari Tuhan. Ya, ayat yang ke-22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku.
Tuhan yang menjamin. Ya, Daud berkata, karena aku berkomitmen mengikuti jalan Tuhan dan tidak hidup fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Kalau kita hidup fasik di hadapan Tuhan, maka ya itulah yang kita akan lihat, kita akan alami adalah kemurkaan malapetaka. Tapi waktu kita sungguh-sungguh hidup mengikuti jalan Tuhan, maka jaminan penyertaan campur tangan Tuhan itu kita alami dalam hidup kita. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Perhatikan, orang-orang yang mau hidup menyenangkan Tuhan, dia mengikuti jalan Tuhan, tidak berlaku fasik, ya bahkan segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Apa yang sudah Tuhan tentukan, apa yang firman Allah tulis, lakukan itu saudara. Itu adalah yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita hidup kudus, hiduplah kudus. Kalau Tuhan suruh kita ayo ya sungguh-sungguh mengejar kebenaran, ayo kejar kebenaran. Jangan sampai saudara kita ini akhirnya berlaku fasik dan tidak mempedulikan Tuhan lagi ya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepekaan lebih dan lebih lagi. Ya supaya hidup kita menyenangkan Tuhan ya. Ayat yang ke-24, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ya, aku berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenarannya dan melakukan perintahnya. Jauhkan segala dosa saudara, pertobatan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya bahkan aku menjaga diri terhadap segala kesalahan. Kita bisa kok berusaha hidup dalam kekudusan. Jaga diri kita dari segala kesalahan. Jangan hanya bertopeng gini, ya kita ini hanya manusia biasa. Kita gak bisa sempurna, kita gak bisa hidup kudus. Memang kita gak bisa sempurna, tapi kita bisa menjauhkan diri dari dosa. Ya, kalau saudara tahu saudara mau jatuh dalam dosa, lari jauh-jauh. Ya, dekatkan diri dengan Tuhan supaya kita ini jauh dari pencobaan, supaya kita jauh dari dosa. Kita bisa kok melakukan ini, menjaga diri terhadap kesalahan. Kita gak bisa sempurna, tapi kita bisa menjaga diri terhadap segala kesalahan dan mencoba menyenangkan hati Tuhan. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Percayalah saudara, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau engkau menabur kebenaran, ya engkau akan menuai ya kebaikan. Engkau menabur dosa, ya engkau akan menuai malapetaka saudara. Ayat yang ke-26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tuhan hanya membalaskan sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Ayat 27, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Ya, Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa, Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas, tapi orang sombong itu akan direndahkan. Banyak saudara sekarang orang-orang hidup dengan kesombongan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kedapatin kita sombong. Ya, siapa yang menilai orang itu sombong? Tuhan saudara. Ya, sekalipun ya kita ini berkata kita rendah hati, tapi Tuhan tahu sikap hati kita. Makanya jangan hidup dalam kesombongan, karena Tuhan akan merendahkan orang-orang yang congkak. Tapi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan dan dimuliakan. 29, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Tuhan yang membuat pelita kita bercahaya. Ya, Tuhan yang akan menyinari kegelapan kita saudara. Dan dia adalah Tuhan yang mau sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mau menghidupkan pelita kita saudara. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok.
Bersama Tuhan ya kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Bersama Tuhan kita diberi kekuatan untuk melompat tembok-tembok persoalan hidup kita. Asal kita dalam posisi yang benar. Kalau kita dalam posisi yang salah ya bertobat saudara ya. Supaya kita diberi kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan. Ayat 31, adapun Allah jalannya itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya, Tuhan itu adalah ya sempurna, jalannya sempurna, janji-janjinya, dan dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada dia. Dia setia untuk menolong orang-orang yang berharap kepada dia. Bagian kita hari-hari ini adalah ayo berpegang pada Tuhan, ayo berpegang pada ketetapan Tuhan, ayo ikuti semua jalannya supaya kita diberi kekuatan bersama Allah melompati setiap tembok-tembok masalah kita. Bersama Tuhan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kita, gerombolan. Seberapa banyak pun gerombolan persoalan yang datang, pastikan posisi kita benar di hadapan Tuhan. Itu saja, pastikan kita benar di hadapan Allah supaya hidup kita ini senantiasa terlindungi, terjagai dan aman dalam perlindungan Tuhan. Waktu kita ini terus berusaha menyenangkan hati Tuhan, terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran, ya kita tidak akan luput dari masalah saudara. Masalah tetap ada, tapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, dia diberi kekuatan melompati tembok persoalan, menghadapi gerombolan persoalan sebanyak apapun. Bersama Tuhan kita akan kuat. Pastikan hidup kita benar di dalam jalan kebenaran agar kita juga bisa ya mencari dan mendapatkan perkenanan Tuhan, dan kita boleh senantiasa kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita tetap kuat dalam Tuhan dan kita tetap diberi kemampuan untuk menghadapi setiap masalah persoalan di hidup kita ya, dan pastikan hidup kita benar. Itu saja. Kalau kita hidup benar, maka kita juga akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, dan saya pastikan orang-orang yang terus mencari Tuhan akan diberi kekuatan walaupun sebanyak apapun masalah kita, bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Kita akan lanjutkan besok karena ini masih panjang. Ya, biarlah kita senantiasa berpegang pada perintah Tuhan saudara dan sungguh-sungguh mencintai Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan. Biarlah kami mau selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kebenaran bagi kami. Biarlah Tuhan menjadi sandaran bagi jiwa kami. Biarlah Engkau Tuhan menjadi tempat yang membawa kami selalu di dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah Tuhan kami juga boleh selalu ada dan selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu menjadi tempat sandaran bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mau mengikuti jalan Tuhan. Biarlah kami tidak berlaku fasik dalam hidup kami. Biarlah kami mentaati segala hukum-hukum Tuhan dan berlaku tidak bercela, sebab Tuhan membalaskan kepada kami sesuai dengan kebenaran kami. Apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Beri kami kemampuan untuk hidup kudus senantiasa, menjauhi segala kejahatan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang adalah masalah keuangan, dikejar hutang piutang, asal kami bertobat, merendahkan diri, Tuhan sanggup membuka jalan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang senantiasa juga ada dalam tekanan hidup yang berat. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menjadi penopang bagi kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya ada kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus berdoa rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan beri bagi kami. Berkati setiap mereka juga Bapa yang hari-hari ini Tuhan ada dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Mereka rindukan pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset apapun itu Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik dalam nama Tuhan Yesus.
Kau juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong bawa kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, aman tentram di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan di masa-masa peralihan presiden, di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan memegang kendali atas bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari pertikaian, kerusuhan, kekacauan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di masa-masa yang akan datang Indonesia boleh semakin makmur karena Tuhan menyertai, karena banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, agar setiap kami boleh merendahkan hati dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku.